Tolong diberi akses untuk saya bisa share ya. Adik mahasiswa, silakan admin. Ya, sudah bisa ya? Sudah bisa, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul dalam acara Hasanuddin Teknofest walaupun melalui webinar, tapi kita nampaknya makin akrab. Mudah-mudahan suatu saat nanti pandemi segera berakhir dan bisa tatap muka. Yang kedua, Pak Yanto, kita akan undang Bapak. Iya, terima kasih kepada Bapak Direktur Sarpras, Bapak Insinyur Sofyan Hanafi yang saya hormati, dan juga Bapak Profesor Muhammad Masrum yang saya hormati, juga Bapak seluruh dosen di Universitas Hasanuddin, adik-adik mahasiswa, juga Ibu Hasmi. Terima kasih waktunya yang pada siang hari ini memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan. Yang pertama, kita akan perkenalan dulu bahwa saya nama Saryanto. Biasanya dipanggil Pak Yanto saja biar mudah. Saya kebetulan ditunjuk pada teman-teman itu sebagai Ketua Perserikatan BUMDes Indonesia atau PBI. Ini anggotanya seluruh pengurus BUMDes di Indonesia, kita bersatu untuk membuat perkumpulan. Saya juga kebetulan sebagai pengelola wisata Gua Pindul, karena wisata Gua Pindul itu dikelola oleh BUMDes Maju Mandiri, yang ini merupakan objek wisata Geopark Internasional. Yang ketiga, saya kebetulan juga punya usaha sendiri, baik itu di CV Mitra Desa maupun punya usaha juga untuk perlengkapan kesewaan hajatan. Itu sekelumit untuk perkenalan Bapak Ibu. Asli saya di Gunung Kidul. Monggo nanti kalau pas ke Jogja ini silahkan mampir, karena kalau ke Jogja tidak ke Gua Pindul nampaknya itu akan menjadi kurang, karena ini wisata yang unik di Indonesia, tidak ada lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini nanti saya akan menyampaikan harapan dari desa. Saya murni menyampaikan kata hati desa. Nah, ini untuk bagaimana mewujudkan pemulihan ekonomi dengan menerapkan inovasi dan teknologi. Jadi apa yang saya sampaikan itu nanti murni bahasa desa, bukan bahasa yang diterapkan di kalangan perguruan tinggi agar nanti bisa sebagai pematik diskusi. Ini yang bagian inti. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami bersama dampak pandemi COVID terhadap perekonomian itu yang kami rasakan dari desa, ini benar-benar luar biasa. Terlebih dari tempat saya yang unggulannya tadinya itu mengandalkan wisata. Di tempat kami di pengelolaan wisata itu menyerap tenaga kerja di atas 2.000. Jadi di kelompok-kelompok kami banyak 2.000 lebih orang itu terdampak. Ini di sektor wisata saja, belum yang lain. Nah, kalau kita lihat yang lain, ini banyak perusahaan dan usaha-usaha yang lain ini gulung tikar. Ini diakui atau tidak memang begitu. Walaupun dari manapun melihat itu sudah menggeliat, realita belum. Ya, realita belum. Di tempat kami wisata itu baru 10% dari waktu normal. Nah, padahal usahanya sudah luar biasa. Ini realita seperti itu. Nah, dampaknya lagi kita lihat pengangguran meningkat. Bayangkan saja kalau di tempat saya saja yang tadinya itu yang bekerja langsung di wisata, belum termasuk perdagangan, belum masuk homestay dan lainnya, itu sudah 2.005 orang. Nah, berapa orang menganggur dampak dari pandemi ini? Belum banyak tenaga kerja pulang ke desa. Kenapa pulang ke desa? Karena ternyata di kota-kota itu banyak perusahaan besar yang gulung tikar dan akhirnya banyak yang ter-PHK. Ini realita. Ini realita, tidak bisa kita pungkiri. Nah, dampak yang terbesar apa?
dampak dari itu perekonomian semua terhambat. Ya, kita akui itu, semua terhambat, semua merasakan ekonomi itu melemah. Nah, sekarang juga kalau di desa-desa banyak sektor ekonomi tidak jalan, sektor wisata, sektor peternakan, sektor pertanian juga macet. Ini panen-panen dari desa itu harganya anjlok, peternakan anjlok dan sebagainya. Nah, dan dampaknya itu pada ongkos produksi pertanian peternakan juga naik. Ini dampak yang besar. Yang kedua, kalau boleh saya menyampaikan yang dapat dilakukan di desa masa pandemi ini agar nanti menjadi pertimbangan perguruan tinggi untuk bagaimana berkiprah agar bermanfaat besar bagi pemulihan ekonomi nasional melalui desa. Nah, ini yang pertama, dengan kondisi seperti ini maka perlu kita pikirkan bagaimana kita hidupkan kembali kecintaan pemuda untuk berolah tani, beternak dan penerapan teknologi tepat guna. Realita Bapak Direktur Sarpas dan juga Pak Profesor juga adik-adik mahasiswa, sekarang itu minat dari remaja itu untuk bertani menurun. Ya, menurun gratis. Nah, dan juga pandangan untuk bekerja sebagai petani peternak di desa itu mengalami penurunan yang sangat tajam. Kenapa? Memandangnya bekerja di sektor perusahaan dan juga sektor swasta yang lain. Nah, dengan pandemi ini nampaknya waktu yang tepat bagaimana kita bisa mengembalikan agar kecintaan pemuda-pemuda di Indonesia ini mampu lagi mengunggulkan pertanian dan peternakan. Dengan cara apa? Penerapan teknologi tepat guna. Mari kita bentuk suatu sistem bagaimana agar anak-anak muda kita, adik-adik mahasiswa dan yang lain nanti akan tumbuh kembali. Kita bisa menghargai penuh dan juga mengangkat kembali keunggulan Indonesia ini bahwa sebagai negara agraris. Ini harapan kami dari desa. Nah, yang kedua, perlu kita membentuk sistem pemasaran bersama ya, dengan membentuk kelompok usaha masyarakat desa, karena ini sudah kami terapkan dengan program dari Kementerian Desa di tahun 2019. Kami mendapatkan program inovasi desa, ya, inovasi desa, dan mampu untuk kita kembangkan. Ternyata membentuk kelompok-kelompok bersama ini menjadi sangat bermanfaat. Ini menjadi inovasi. Yang ketiga, dengan adanya pandemi, nampaknya kita sangat perlu dan sangat penting menjual produk dari desa dalam bentuk olahan. Ini perlu inovasi. Nah, ini perlu inovasi. Baik itu inovasi dari olahannya, baik itu inovasi packagingnya, dan yang terlebih apa yang disampaikan oleh Pak Direktur dan juga Pak Profesor tadi, ini perlu pengembangan pemasaran online yang jelas-jelas ini sebagian besar di desa-desa Indonesia yang terdiri dari 74.000 lebih desa ini belum bisa untuk menikmati itu. Saya bilang belum semua, masih sangat besar yang belum bisa menikmati. Sehingga dengan nanti packagingnya bagus, produknya bagus, inovasinya bagus, perizidannya bagus, terus kita terapkan dengan pemasaran online, maka ini akan bisa dirasakan untuk pengembangan ekonomi di desa. Selanjutnya Bapak Ibu, nah karena apa yang saya sampaikan di muka itu realita yang terjadi di desa dan harapan kami dari desa, ya, harapan dari kami desa. Dan kami tiap hari berdiskusi dari Sabang sampai Merauke tentang bagaimana mengembangkan ekonomi desa. Sehingga insya Allah ini sedikit tahu apa yang menjadi harapan teman-teman BUMDes dari seluruh Indonesia. Ini sedikit tahu. Sehingga harapan kami dari desa kembali, nanti mahasiswa itu bisa berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi. Nah, peran mahasiswa yang kami harapkan adalah yang pertama, mahasiswa nanti bagaimana agar bisa turun ke masyarakat desa untuk mendampingi masyarakat dalam bentuk KKN atau PKL atau jenis
apapun yang diterapkan, yang jelas nanti mari kita terjunkan semua mahasiswa untuk mendampingi masyarakat. Nah, karena mahasiswa yang tahu betul teknologi dan juga tahu betul IT, sehingga nanti akan bisa mendampingi secara penuh untuk pengembangan ekonomi di desa. Nah, yang kedua, mahasiswa diharapkan nanti memperkenalkan, memberi pelatihan penerapan teknologi informasi, sosmed, marketplace dan lain sebagainya. Perlu Pak Profesor ketahui dan juga Pak Direktur ketahui bahwa di desa itu realitanya ya, itu tidak semua masyarakat desa itu mengenal sosmed. Malah justru sebagian besar warga masyarakat desa itu realitanya itu belum melek semuanya tentang teknologi informasi. Ini realita. Nah, ini realita. Nah, yang ketiga, memperkenalkan dan menerapkan teknologi tepat guna agar pemuda tertarik kembali bertani, beternak, membentuk sistem pemasaran bersama, membentuk kelompok ekonomi, koperasi dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Agar tumbuh berkembang nanti anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di desa. Harapannya nanti harus ada gaya tarik. Caranya bagaimana? Mungkin mahasiswa turun memberikan pendampingan untuk mengajarkan banyak teknologi informasi dan juga teknologi tepat guna. Nah, uji coba yang disampaikan dari Kementerian Desa dengan program PIDPEL, ya, program inovasi di tahun 2019, ini cukup bagus berhasilnya. Nah, tetapi keberlanjutannya itu perlu partisipasi dari seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, mungkin diturunkan semua untuk mendampingi dalam memperkenalkan teknologi tepat guna maupun teknologi informasi. Nah, perlu kita sampaikan Bapak Ibu, sekarang akan kita sampaikan hambatan dan cara mengatasi. Mudah-mudahan ini menjadikan mahasiswa nanti terbuka bagaimana agar bisa turun ke desa-desa dalam membantu pendampingan ke masyarakat dalam rangka untuk menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna untuk memulihkan ekonomi pasca Covid ini. Ini sangat-sangat penting karena ternyata dalam masa Covid itu untuk mengembalikan perekonomian dan mengembalikan jalannya roda perekonomian itu dibutuhkan satu hal yang sangat mahal dan juga sulit. Contoh, kalau tempat saya kemarin itu di tahun 2020 untuk bisa menjalankan lagi wisata desa di sini, ini kita harus sampai sertifikat CHSE. Nah, berarti apa? Berarti kita harus penuh menjalankan protokol kesehatan dan menjamin bahwa semua yang berkunjung di sini ini dijamin aman. Nah, melalui apa? Melalui sertifikasi CHSE, sehingga kita dapat sertifikat dari Kementerian Pariwisata dalam hal kebersihan, kesehatan, menjaga lingkungan dan juga sesuai protokol kesehatan. Nah, hambatan-hambatan dan cara mengatasi yang perlu kita sodorkan. Yang pertama, realita yang terjadi, adanya pembatasan di masa PSBB ini tidak boleh menimbulkan kerumunan. Realita. Sehingga program apapun yang kita lakukan, itu kalau masih banyak pembatasan dan juga ada larangan, itu nggak mungkin jalan. Nah, caranya bagaimana mengatasinya? Mungkin mahasiswa turun dengan mendampingi secara berkelompok kecil. Karena untuk sekarang masih diizinkan untuk berkelompok berkumpul di titik zona hijau, tetapi semua kapasitasnya itu harus di bawah 50%. Ini masih memungkinkan, sehingga kalau nanti programnya itu dalam kelompok-kelompok kecil dan menjamin di situ akan tidak terjadi penyebaran corona, maka ini masih memungkinkan. Atau yang masih memungkinkan, ya, itu melalui online.
Nah, pendampingan melalui online ini mungkin mulai diterapkan oleh mahasiswa untuk pemulihan ekonomi di masyarakat desa. Sekarang kan banyak berkembang KKN, PKL online. Nah, ada juga mahasiswa tiap saat itu yang praktek kerja lapangan di BUMDes saya. Ini biasanya 3 bulan sebagian online, sebagian tatap muka. Nah, yang kedua juga ditemukan masih banyak, ya, masih banyak dan juga bisa dikatakan belum banyak kenal medsos dan marketplace. Masyarakat desa realitanya seperti itu. Masyarakat desa realitanya seperti itu, sehingga karena datanya seperti itu, maka di tahun 2020 itu ada 100 BUMDes. Saya bilang 100 BUMDes yang mendapatkan program dari Kementerian Desa, ya, Kementerian Desa untuk diberikan fasilitasi baik pelatihan dan juga dibuatkan aplikasi marketplace. Nah, 100 BUMDes itu termasuk BUMDes saya. Jadi nanti kalau dari Makassar atau Sulawesi Selatan ini mau beli produk dari desa saya, cukup klik Maju Mandiri BUMDes Mat, ini sudah ada. Tetapi realita itu belum banyak BUMDes yang memiliki aplikasi itu. Terlebih juga masyarakat dan kelompok UMKM. Ini perlu kita laporkan kepada Pak Direktur Sarplas. Realitanya seperti itu Pak Direktur. Sehingga nanti mungkin perlu dikembangkan. Syukur-syukur nanti tiap-tiap BUMDes, syukur-syukur dikembangkan lagi seluruh desa di Indonesia ini memiliki aplikasi marketplace masing-masing. Ini baru bisa disampaikan apa yang disampaikan Pak Profesor tadi, ini bisa berjalan dengan baik. Tapi realitanya seperti itu. Nah, cara mengatasi bagaimana? Kita bisa mendayagunakan pemuda-pemuda yang memiliki skill di desa. Mungkin mahasiswa nanti akan mencari pemuda-pemuda yang kepandaiannya itu dalam hal marketplace ataupun dalam hal bermedsos. Nah, ini kita daya gunakan. Nah, sehingga perguruan tinggi nanti pendampingannya melalui online tidak kepada seluruh masyarakat desa, tetapi ada titik-titik yang dipercaya di desa itu melalui pemuda-pemudanya yang mungkin mendayagunakan yang kemarin itu terpaksa kena PHK karena banyak perusahaan yang tutup terus pulang lagi di desa. Nah, beliau ini diterapkan di dalam hal pengembangan pemasaran online. Ini akan lebih bisa link dan masuk akal untuk bisa dikembangkan di desa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, nah, hambatan yang ketiga, belum banyak yang kenal dan mampu menerapkan teknologi tepat guna. Nah, cara mengatasi mungkin mahasiswa setelah turun nanti perlu diperkenalkan dan beri contoh penerapan ke hal sederhana. Contoh, di Sulawesi Selatan kita lihat itu untuk sawahnya sangat luas, banyak jerami belum banyak dimanfaatkan. Mungkin teknologi fermentasi untuk pakan ternak mungkin bisa dikembangkan, untuk mengurangi apa? Untuk menekan biaya produksi peternakan. Nah, dan realita yang terjadi di desa-desa belum banyak menerapkan. Ini perlu diperkenalkan. Mungkin untuk membuat gaya tarik anak-anak muda bisa turun kembali ke ladang pertanian dan peternakan, mungkin dirubah teknologi cocok tanam menjadi yang teknologi menarik, yang anak-anak muda itu memegang itu bangga. Jujur sekarang itu belum akan menjadi gaya tarik jika anak-anak muda itu disuruh silahkan mencangkul di ladang, silahkan bercocok tanam di ladang, enggak menarik. Nah, enggak menarik. Tetapi kalau kita bisa merubah teknologi itu digunakan untuk bercocok tanam dan pengelolaan peternakan, ini akan beda ceritanya. Nah, ini sangat penting dan sangat dibutuhkan peran dari mahasiswa dan perguruan tinggi untuk mengarah ke sana. Bagaimana merubah agar anak-anak kita, yang anak-anak muda dan adik-adik kita itu tertarik dan bangga untuk menjalankan usaha-usaha di
di desa dengan menerapkan teknologi informasi dan teknologi tepat guna. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk hambatan dan kesulitan, ini realita untuk mengembangkan ekonomi di desa itu dalam masa pandemi itu hampir semuanya itu kesulitan modal. Hampir semuanya. Kenapa? Banyak modal yang habis untuk bertahan hidup selama masa pandemi. Ini realita. Contoh yang kecil, saya sendiri pribadi memiliki usaha persewaan, baik sound system, tenda, kursi, dan seluruh untuk kepentingan hajatan. Selama 1 tahun lebih tidak boleh hajatan. Siapa yang mau nyewa? Otomatis itu kan tenaga kerja saya yang bekerja di situ itu akan tertekan. Itu gambaran kecil. Yang contoh yang kedua itu di bidang wisata. Di bidang wisata itu hampir semua off. Lama sekali. Nah, sudah mulai jalan pada bulan Juli 2020, tetapi pembatasan sangat tinggi, ekonomi belum bisa berkembang, ada pembatasan yang akhirnya apa? Orang wisata baru 10%. Bagaimana cara mengatasi ini untuk masyarakat? Nanti diberdayakan, bisa kerjasama melalui BUMDes. Nah, bagaimana untuk modal dari BUMDes? BUMDes nanti ini sesuai dengan PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes dan BUMDesma, ini akan dipermudah untuk akses permodalan. Sehingga kerjasama antara BUMDes dan kelompok usaha masyarakat dan masyarakat ini nanti akan bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, semua itu ditujukan dalam rangka bagaimana untuk membuat sistem ekonomi nasional itu bisa pulih dan dimulai dari desa. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan, tidak perlu banyak, tetapi harapan kami ini bisa mematik untuk diskusi pada siang hari ini dan juga bisa untuk memberikan masukan kepada Direktur Sarpras Bapak Sofyan Hanafi untuk bisa ditindaklanjuti agar nanti bisa bersinergi dengan perguruan tinggi dan juga kepada khususnya Universitas Hasanuddin, dan nanti agar bisa disampaikan kepada mahasiswa untuk diterapkan dalam rangka untuk mendampingi masyarakat agar pemulihan ekonomi melalui desa ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.